Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Gracia Alfani Wauma dari SPAK kelas B dengan NIM 1900936 dari program studi Manajemen Resort dan Leisure. Oke, baik. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan pertama itu dengan Yesus Kristus. Yang kedua itu ada dosa dan kelas keselamatan, lalu ada ilustrasi roda, lalu ada Alkitab, lalu ada tentang the market of ministry, dan yang terakhir ada the leadership of Bible gitu. Baik, yang pertama langsung saja materi tentang Yesus Kristus. Baik, seperti kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu merupakan Tuhan gitu ya, sejatinya dia adalah Tuhan. Nah, beberapa orang itu masih bertanya-tanya gitu ya, apakah Yesus itu siapa sih? Yesus itu manusia, ataukah nabi, ataukah Tuhan gitu ya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan tentang hal tersebut gitu. Jadi karena Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria gitu ya, jadi masih bertanya-tanya, Yesus kan dilahirkan, berarti Yesus itu manusia gitu kan, apa Yesus itu nabi gitu. Masih banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang hal tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu ya sedikit tentang, jadi siapa sih Yesus Kristus itu menurut Alkitab, menurut kekristenan itu siapa sih Yesus Kristus gitu ya. Tapi beberapa orang pasti sudah mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi pasti sebagian, bukan sebagian besar ya, hampir semua mungkin orang Kristen itu pasti sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi mungkin beberapa masih ada yang bingung gitu, apakah Yesus itu nabi atau Tuhan gitu ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebenarnya pada umumnya itu Yesus itu dipandang sebagai seorang manusia biasa gitu yang hidup di bumi di Israel tepatnya 2000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi setiap agama yang besar itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi ataupun guru yang baik ataupun manusia yang saleh gitu. Tapi kan seperti kita ketahui bahwa sebenarnya Yesus itu adalah juru selamat gitu ya, yang dikirimkan oleh Allah untuk turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, dan dia juga merupakan Tuhan gitu. Nah, karena di beberapa agama besar itu dijelaskan bahwa Yesus itu merupakan seorang nabi gitu ya, makanya masih banyak uh, kesalahan, perbedaan-perbedaan pendapat gitu, apakah Yesus itu nabi ataupun Tuhan gitu. Nah, maka dari itu untuk membuktikan hal tersebut, memang Yesus itu kan menjelma menjadi manusia, tetapi dia adalah Tuhan gitu. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa melihat itu di Alkitab seperti itu. Nah, saya akan bacakan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu di Alkitab gitu, langsung aja ya. Nah, ada di Yohanes 14 ayat 9 berkata, orang yang sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapa. Nah, berarti di situ kan menunjukkan ya bahwa orang yang sudah melihat aku, ia melihat Bapa. Bapa itu adalah Tuhan gitu ya, Allah kita. Nah, berarti menunjukkan bahwa Yesus itu lebih dari manusia gitu. Kalau kita sebagai manusia kan kita nggak bisa ya menunjukkan gitu. Nah, berarti kita tahu dari situ aja Yesus itu adalah Tuhan lebih dari manusia gitu. Nah, selanjutnya gitu, siapa Yesus Kristus sih seperti diajarkan di Alkitab. Nah, Yesus itu kalau di Alkitab itu, Yesus itu adalah lebih dari seorang nabi. Itu yang kedua itu, Yesus itu lebih dari sekedar guru yang baik. Dan yang ketiga itu, Yesus lebih dari sekedar manusia yang salah gitu, yang seperti diajarkan di agama-agama lainnya. Jadi Yesus itu lebih daripada itu semua gitu ya. Nah, ada juga saya bacakan di Alkitab nih ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu ada di Yohanes 13 ayat 13, disebut berbunyinya seperti ini. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Nah, di Alkitab dikatakan dalam Yohanes itu, kau menyebut aku guru, aku tuh siapa? Berarti Yesus Kristus ya di situ. Nah, tepat seperti itu dikatakan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Artinya memang Tuhan Yesus itu merupakan Tuhan gitu di Alkitab, dan kita itu harus mempercayai memang Alkitab itu kan landasan dari seorang Kristiani gitu. Jadi kita memang harus mempercayai itu, dan Alkitab pun mengatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Artinya kita tidak usah bingung lagi gitu. Memang Yesus itu adalah Tuhan gitu, seperti yang Alkitab sudah jelaskan, ajarkan kepada kita. Nah, gitu.
Berarti sebagai seorang Kristen kita tidak perlu ragu, tidak perlu bertanya-tanya lagi Yesus atau Nabi atau Tuhan. Dijelaskan di Alkitab jelas, tadi saya bacakan beberapa ayat ya, bahwa Yesus itu guru, lebih dari sekedar guru, dia itu adalah Tuhan. Dan di Alkitab mengatakan itu tepat, berarti memang tepat Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah seperti itu ya. Nah apa sih mengapa sih kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan? Itu karena suatu hal yang penting gitu ya, itu menentukan sikap kita gitu, menentukan sejauh mana kita taat dan sedia melakukan kehendaknya gitu. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, otomatis kita harus siap sedia untuk melakukan kehendaknya gitu, dan kita harus taat. Itu juga menentukan kualitas rohani kita gitu, bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, artinya kita mengimani itu, dan kita itu menentukan kualitas rohani kita gitu. Nah ada juga ya ayat terakhir dari tentang Yesus Kristus ini di Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini berarti ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan seperti yang dituliskan di Alkitab, maka kita akan diselamatkan gitu. Mengaku dengan mulutmu, percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Nah ini akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya tentang dosa dan keselamatan. Seperti itu, bahwa kita berarti intinya kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan seperti dituliskan di Alkitab yang telah saya bacakan tadi ayat-ayatnya. Dan ketika kita percaya Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan. Baik, selanjutnya ini adalah tentang dosa dan keselamatan. Menyambung dari tadi kan kita sudah membahas ya, ketika kita percaya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menyebutkan di Roma tadi, di Roma 10 ayat 9, bahwa ketika kita percaya Yesus, artinya kita akan diselamatkan gitu. Nah ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang dosa dan keselamatan. Nah seperti kita ketahui ya, bahwa standar Allah itu sebenarnya sempurna gitu. Sebelum adanya dosa, Allah itu memiliki standar kepada manusia itu adalah sempurna. Nah kayak gitu. Nah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka Allah menetapkan manusia itu menjadi tidak sempurna gitu. Nah karena problem manusia ini di hadapan Allah itu adalah dosa gitu. Karena kan pada awalnya kita itu sempurna di hadapan Allah, tapi ketika kita ada dosa, maka kita menjadi tidak sempurna, dan problem setiap manusia itu adalah dosa. Nah seperti itu. Nah dosa itu, kalau kita kan bertanya, dosa itu apa sih gitu kan? Dosa itu lebih dari perbuatan gitu ya. Kenapa? Karena dituliskan di Alkitab bahwa ketika kita dalam kandungan pun kita telah berdosa gitu. Nah jadi dosa itu dipandang sebagai sebuah potensi. Kalau misalnya kita katakan dosa itu ketika kita dalam kandungan sudah ada dosa ya, berarti dosa itu bukan lagi perbuatan, tapi potensi untuk kita melakukan hal yang tidak baik gitu kan. Nah ketika kita berbuat dosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah, seperti dituliskan di Roma 3 ayat 23. Nah upah dosa ialah maut gitu kan. Ketika kita dosa, itu kan problem manusia ya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, berarti problem manusia selanjutnya adalah dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah, kemudian kita apa upahnya, itu maut gitu kan, seperti tuliskan di dalam Roma ayat pasal 3 ayat 23 seperti itu. Nah ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan maut, maka Allah mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus gitu, yang menjadi jadi manusia untuk mengubah untuk menghapus dosa-dosa manusia gitu, yang mana problem kita itu memang dosa sudah mengakar dalam kehidupan kita semenjak kita dalam kandungan. Maka dari itu Allah mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita gitu. Nah dengan apa? Kan seperti kita sudah ketahui ya, bahwa Allah itu mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan. Nah Tuhan Yesus disalibkan. Nah ada juga sebelum itu, saya akan bacakan satu ayat ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Pokoknya intinya manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dari itu Allah mengirimkan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa gitu. Dan dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa, karena dosa itu harus dilunasi gitu ya, seperti yang terus dalam Galatia 3 ayat 13. Dosa itu harus dilunasi, maka itu Tuhan Yesus
mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia gitu. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita menerima kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia berupa anugerah keselamatan gitu, untuk orang-orang percaya. Tadi kan menyambung, ketika kita percaya maka kita akan diselamatkan. Nah ini seperti materi tentang dosa dan keselamatan gitu. Kita kan telah berdosa, maka itu Tuhan mengirimkan anak yang tunggal supaya kita bisa diberikan kasih karunia keselamatan, supaya kita tidak binasa. Nah ketika ketika kita percaya karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan, karena itu merupakan anugerah keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan gitu, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan seperti itu. Nah gimana nih, apakah kita ketika berbuat dosa kita diselamatkan? Nah saya pernah melihat sebuah ilustrasi video gitu ya. Jadi Yesus Kristus itu menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Maka dari itu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Itu seperti itu. Nah, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, dan jika kita percaya, maka keselamatan akan datang pada kita dan kita tidak akan dihakimi. Nah itu dia poinnya, kita tidak akan dihakimi. Dalam video tersebut saya melihat ya, perbedaan orang yang percaya kepada Yesus dan tidak. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia nanti ketika meninggal nanti dia akan diselamatkan gitu. Di ilustrasi videonya itu tidak akan dihakimi karena Yesus Kristus telah menebus dosa kita gitu. Nah ketika kita berbuat dosa, maka artinya kita pun akan diselamatkan oleh Yesus Kristus gitu. Tapi jangan jadi kayak berarti kita harus berbuat dosa, enggak gitu juga gitu konsepnya gitu. Kata anak muda ya, ketika kita berbuat dosa, kita juga harus meminta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita bisa diselamatkan gitu. Karena Yesus itu menjadi penghubung antara Allah dan manusia, dan ketika kita meninggal nanti, ketika kita mati nanti, kita akan diselamatkan, kita tidak akan dihakimi karena kita telah diberikan kasih karunia oleh Allah melalui Yesus Kristus, seperti itu. Nah kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membahas tentang dosa dan keselamatan gitu ya. Nah berarti artinya ketika kita percaya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita percaya kita diselamatkan, tapi kita harus melakukan hal yang baik juga di dunia gitu kan. Jangan kita melakukan hal buruk tapi kita pengen diselamatin, nggak gitu juga gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen kayak gitu. Nah ini tentang materi tentang ilustrasi roda gitu ya. Roda itu kan bulat berputar, nah ada poros-porosnya lah di situ ya. Apa aja isinya gitu kita ilustrasikan kepada sebuah roda gitu intinya ya. Nah jadi bagaimana sih kehidupan seorang Kristen di tengah masyarakat yang heterogen gitu, yang berbeda-beda? Apa aja yang harus dilakukan agar orang Kristen itu bertumbuh ketika percaya, tetapi kita juga harus bertumbuh gitu kan. Nah dalam Ibrani 5 ayat 11, nah jadi masalah manusia juga yaitu lamban mendengarkan, seperti itu, masalah lamban mendengarkan. Nah jadi ada jadi poin-poinnya seperti ini dalam Ibrani itu. Barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Makanan keras adalah untuk orang dewasa yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika kita maunya enak doang, itu adalah kita masih bersifat anak kecil. Tapi kita diilustrasikan kepada susu gitu. Susu kan enak, manis gitu. Tapi ketika kita dewasa, di sini tuliskan makanan keras adalah untuk orang dewasa. Berarti masalah-masalah pun datang kepada kita itu masalah-masalah yang berat, yang keras. Tapi itu pun menunjukkan kita sudah dewasa, kita bisa mengetahui mana yang baik dan benar, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, seperti itu ya. Nah kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu hanya memperhatikan satu asas-asas dari Yesus Kristus aja gitu ya. Jadi kita tidak memperhatikan secara penuh gitu ya. Jadi kita tuh jangan meletakkan dasar perbuatan itu sebagai dasar perbuatan sia-sia, tapi kita tuh harus ketika kita kita nggak melakukan perbuatan sia-sia, kita juga harus mencari dan melakukan pertobatan gitu, mencari pengampunan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu hanya sedikit gitu mendengar ajaran-ajaran itu, berarti kita kalau percaya kita diselamatkan, tapi nggak gitu ya. Kita itu tetap kita
ketika kita membuat salah tetap kita harus mencari pengampunan gitu, meminta pengampunan dan melakukan pertobatan gitu ya. Nah, tadi kan ilustrasi roda. Apa sih maksudnya ilustrasi roda itu? Nah, poin-poin dalam ilustrasi roda itu apa sih gitu kan, kita bingung ya kadang-kadang sebagai manusia gitu ya. Nah, kenapa diilustrasikan sebagai roda? Nah, roda itu kan bulat gitu ya, kita roda itu bulat. Nah, eh, roda itu ada poros-porosnya gitu. Nah, poros-poros itu menjadi poin-poin orang Kristen dalam bertumbuh gitu ya. Nah, bagian roda itu kan ada pusat porosnya kan ya. Nah, porosnya itu merupakan Yesus Kristus gitu. Itu satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ada kan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu kita ilustrasikan sebagai jari yang pertama itu sebagai doa. Kenapa sih doa? Karena seorang manusia, seorang Kristen ketika ingin bertumbuh, berarti dia itu harus berdoa, bertekun dalam doa, baik doa pribadi, doa kelompok, doa puasa. Dia harus bertekun, berarti kan untuk menjadi Kristen yang bertumbuh, karena pusatnya itu kan Yesus Kristus. Berarti jadinya kita harus berdoa untuk sampai kepada Yesus Kristus. Itu gimana caranya? Berarti kita harus berdoa gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu, jadi yang kedua itu diilustrasikan sebagai firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu sebagai pedoman utama di kita seorang Kristen dalam hidup gitu ya. Kita harus melakukan saat teduh. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca, apa yang akan kita pegang, pedoman hidup mana yang akan kita pegang gitu. Maka firman Tuhan sangat penting sebagai penyambung kita dengan Tuhan gitu. Nah, jadi yang ketiga ini ada persekutuan. Nah, karena sebenarnya kita itu tanpa persekutuan itu tidak akan bertumbuh juga gitu ya. Ketika kita pada persekutuan berarti kita mempraktekkan firman Tuhan. Artinya apa? Dalam persekutuan itu maaf, kita saling mengasihi, kita saling sharing firman, kita saling mengingatkan antara teman kita dalam persekutuan gitu ya. Nah, yang keempat itu bersaksi. Nah, kesaksian hidup menyatakan langsung tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu sangat penting sekali untuk sebagai cara kita mengakui Tuhan, mengasihi Tuhan, kita bangga terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sangat penting banget untuk bersaksi. Maka dari itu kenapa disebut sebagai roda? Karena itu berputar, kita harus melakukan itu setiap saat. Doa, firman Tuhan, persekutuan, dan bersaksi itu kita harus lakukan balance gitu ya, biar kita hubungan kita dengan Tuhan itu tetap erat, dan itu tuh bisa menjadi Kristen yang bertumbuh gitu ya, karena itu adalah kunci ketaatan kita kepada Tuhan gitu ya. Kita harus melakukan tadi ilustrasi roda itu, dari jari-jarinya itu adalah doa, firman Tuhan, persekutuan, dan bersaksi. Itu sangat penting untuk kita menjadi bertumbuh di era saat ini gitu, di era uh, kekristenan yang heterogen banyak banget gitu. Jadi kita harus memegang teguh tadi keempat hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Oke, baik, lanjut lagi materi selanjutnya gitu ya. Nah, tadi kita berbahas tentang ilustrasi roda. Ketika kita harus taat gitu ya dengan aspek-aspek yang ada di ilustrasi roda. Salah satunya itu kan mendengar firman Tuhan. Firman itu berarti dari Alkitab. Nah, kita kadang-kadang kita bingung ya, Alkitab itu berasal dari mana sih gitu ya. Apakah Alkitab itu berasal dari Allah, ataukah hanya tulisan manusia, atau bagaimana gitu. Kita kan kadang bingung gitu ya, Alkitab itu berasal dari mana. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit gitu ya tentang apa sih Alkitab, berasal dari mana sih Alkitab, kayak gitu ya. Apakah dari Allah? Nah, Alkitab itu merupakan firman Tuhan, dimana isi Alkitab itu Tuhan berbicara secara langsung, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Kitab Perjanjian ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi. Kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 Masehi. Dan Alkitab itu saling berkaitan. Nah, ini Alkitab itu saling berkaitan dari satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, nanti kita bahas ya apa sih yang bikin saling keterkaitannya itu. Nah, ada fakta Alkitab di sini. Bahan tulis Alkitab itu dari waktu bahan tulis Alkitab dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama itu ditulis di batu, lalu yang kedua itu di tanah liat, lalu yang ketiga di papirus, di kulit, lalu di buku gitu ya. Nah, Alkitab ini menjadi buku terlaris nomor 1 di dunia. Nah, yang ketiga didistribusikan sekitar 9 Masehi. Sejak 1947 diterjemahkan lebih dari 800 bahasa, dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Bayangkan ya, Alkitab itu berarti sangat luar biasa persebarannya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang Alkitab, apa sih tujuan atau isi Alkitab itu sendiri gitu.
Nah, tujuan atau isi Alkitab ini adalah memberikan pengetahuan. Contohnya nih, cerita tentang Bahtera Nuh. Itu kan pembuatan kapal gitu, kapal ketika hari kiamat gitu ya. Ketika hari kiamat itu Yesus itu memberikan perintah kepada Nuh untuk membuatkan kapal. Dari kayak ukurannya, bentuknya, di Alkitab itu dijelaskan Tuhan Yesus memberikan hal tersebut secara detail kepada Nuh untuk membangun kapal tersebut. Nah, ini menjadi pengetahuan untuk manusia juga ternyata kan. Jadi dari Isambar KB K.B terinspirasi untuk membuat kapal seperti Nuh. Nah, artinya berarti dari cerita Alkitab ini memberikan pengetahuan gitu ya untuk manusia. Seorang pembuat kapal juga Isambar ini membuat kapal seperti Nuh karena melihat dari cerita Alkitab. Berarti Alkitab ini memberikan pengetahuan. Yang kedua, memprediksi masa depan. Contohnya cerita prediksi runtuhnya kota Tirus di Yeskiel gitu ya. Nah, ini ketika beberapa tahun kemudian benar gitu ya, ada cerita runtuhnya kota Tirus gitu. Yang berarti memprediksi masa depan. Nah, ada juga penglihatan Daniel pada 550 sebelum Masehi, yaitu penglihatan tentang kematian Alexander dan terbaginya menjadi 4 kerajaan. Dan itu nyata kebenarannya terus di Alkitab Daniel 8 ayat 26, benar kerajaan itu terbagi menjadi 4. Dan berarti benar kan Alkitab itu memprediksi masa depan gitu. Nah, karena selisih penglihatannya ini sekitar 227 tahun gitu, artinya benar gitu kan Alkitab itu memprediksi masa depan dan memberikan pengetahuan gitu, karena memang firman Tuhan berbicara langsung di situ gitu kan. Nah, kayak gitu. Apa sih berarti artinya Alkitab itu omongan Tuhan berbicara langsung di Alkitab yang dituliskan oleh nabi-nabi memang yang dipilih oleh Tuhan seperti itu. Nah, ada juga fakta-fakta perjanjian lama gitu ya. Nah, fakta-fakta perjanjian lama ini apa sih gitu ya. Perjanjian lama itu juru tulis ditulis dengan juru tulis. Lalu aturan tulisnya itu menggunakan jenis tinta khusus, selalu memastikan bahwa setiap huruf itu dari kata sebuah diberi spasi gitu ya. Jadi dipastikan setiap katanya itu diberikan spasi. Nah, kayak gitu. Yang ketiga itu tidak menulis huruf terkecil sekalipun dari ingatan. Itu jadi harus sama persis tulisannya ya. Jadi kelompok juri tulisnya itu kelompok juri tulis yang perfeksionis di dunia, yaitu Masoret namanya, itu untuk perjanjian lama gitu ya. Nah, ketika salinannya mulai pudar, maka salinan Alkitab itu akan dikubur di tanah ataupun akan dibakar agar tidak terjadi penyalinan yang keliru gitu. Nah, ada juga aturan dari perjanjian lama gitu. Kitab tersebut dibuat oleh nabi, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Nah, selanjutnya ini tentang fakta perjanjian baru. Perjanjian baru itu terdapat banyak naskah, lebih dari 5.700 manuskrip tua, lalu kutipannya banyak dari pengkhotbah kuno. Nah, aturan perjanjian baru ini, kitab tersebut diketahui berasal dari Tuhan, itu oleh rasul atau nabi Tuhan ya. Terus kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia. Yang terakhir, kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Nah, sekian dari materi tentang Alkitab. Artinya Alkitab itu memang berasal dari Tuhan, dibuktikan untuk memberikan pengetahuan, juga memprediksi masa depan, yang memang tulisannya pun tidak sembarang gitu. Memang itu penulis-penulisnya itu dipilih dari Tuhan sendiri, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi mengenai materi tentang the marketplace ministry gitu ya. Apa sih marketplace ministry itu ya? Apakah ada hubungannya? Tadi kita telah membahas Alkitab gitu ya. Alkitab itu menjadi pedoman kehidupan kita kan, tulis Tuhan untuk memprediksikan masa depan gitu, untuk juga memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, marketplace ministry itu apa sih? Jadi marketplace ministry itu menggambarkan tentang sebuah pekerjaan di mana Tuhan tempatkan gitu ya. Jadi market itu kan kayak pasar gitu ya. Jadi ketika marketplace ministry berarti tempat kerja di mana Tuhan tempatkan, atau tempat pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita gitu. Nah ya. Nah,
sebenarnya apa sih pekerjaan manusia gitu dalam Alkitab. Nah ya, sebenarnya secara teoritis Alkitab itu kan kita itu pekerjaannya itu adalah harus menjadi terang dan garam dunia, misalnya seperti itu ya. Dan juga menerima kuasa Roh Kudus gitu yang bisa memberikan kebaikan bagi umat manusia lainnya. Nah seperti itu. Nah uh, marketplace ministry itu kan tadi kan ketika artinya itu di mana Tuhan tempatkan kita di tempat pekerjaan yang terbaik gitu ya. Kenapa sih kita sebagai orang Kristen harus melakukan pekerjaan yang terbaik gitu ya? Karena karena di Alkitab pun dituliskan Yesus itu menghargai tempat itu, tempat hidup atau pekerjaan manusia. Jadi di Alkitab itu dituliskan juga ya, Yesus itu sangat menghargai sebuah pekerjaan gitu. Nah, apa sih fakta-faktanya? Nih, sebentar ya. Saya bisa bacakan fakta-faktanya. Yang pertama itu 45 dari 52 perumpamaan di Alkitab itu berisi tentang pekerjaan. Lalu yang kedua, kata tentang kerja disebutkan lebih dari 800 kali di Alkitab. Lalu 120 dari 132 Yesus muncul di tempat kerja dalam satu Alkitab. Lalu 39 dari 40 mukjizat terjadi di tempat kerja, artinya Jesus is pro work, Yesus sangat mendukung pekerjaan gitu ya. Jadi ketika kita malas-malasan, Yesus tuh nggak suka gitu ya. Nah ketika kita di Alkitab juga dituliskan Yesus itu sangat menghargai pekerjaan, maka kita sebagai manusia pun harus melakukan hal tersebut gitu. Karena kita sebagai manusia itu banyak yang malas untuk bekerja, padahal Yesus itu tidak suka gitu ya terhadap orang-orang yang malas bekerja gitu ya, yang malas bekerja, yang malas-malesan gitu. Pokoknya Tuhan itu suka orang-orang yang rajin bekerja keras, maka dia akan mendapatkan upahnya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadi saksi Yesus dalam setiap pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari di mana Tuhan tempatkan gitu, marketplace ministry tadi ya. Nah, yang pertama itu usahakanlah kesejahteraan gitu sebagai manusia gitu, karena itu mencintai pekerjaan, jadi kita itu harus bisa usahakanlah kesejahteraan dalam Yeremia 29 ayat 7. Lalu yang kedua, kita harus membawa damai. Yang ketiga itu lakukanlah yang terbaik dalam segala hal. Yang keempat itu jadilah teladan. Yang kelima itu tunjukkanlah kasih terhadap semua orang. Yang keenam itu menjadi setia dan jujur. Yang ketujuh itu tunjukkanlah perbuatan baik gitu ya. Itu cara kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam tempat kerja kita gitu, dimana kita pun telah ditempatkan di tempat yang terbaik untuk setiap pelayanan, untuk setiap pekerjaan kita oleh Tuhan. Maka itu kita harus juga memberikan yang terbaik sesuai dengan Alkitab yang sudah saya sebutkan gitu ya. Ketujuh, bagaimana cara kita menjadi saksi-saksi Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Nah, ada nih, kenapa nih Yesus itu mencintai pekerjaan gitu ya. Apa sih buktinya gitu di Alkitab. Nah, ada nih salah satu contoh tokoh teladan di Alkitab, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini diangkat sebagai pengurus rumah tangga raja. Nah, ini kan Yusuf ini pekerja biasa. Nah, dia itu kan rajin, dia itu tekun gitu dalam setiap pekerjaannya. Makanya itu Yusuf diangkat menjadi pengurus rumah tangga raja, dan dia itu mengurusi semua hal terkait kerajaan, kecuali kayak makanannya gitu ya. Makanya biasanya raja milih sendiri seperti itu. Nah, sampai hal terkecil pun Yusuf menjadi penanggung jawab rumah tangga di kerajaan tersebut gitu ya. Kenapa? Karena Yusuf rajin. Ketika Yusuf rajin, maka ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus membuat dia berhasil. Dengan itu dia diangkat sebagai pengurus seluruh rumah tangga kerajaan, penanggung jawab pengurus rumah tangga kerajaan. Kenapa? Karena dia rajin, maka Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus melihat bahwa anaknya itu rajin, tekun, maka itu Tuhan Yesus memberikan keberhasilan, meningkatkan kinerja dia dalam pekerjaan tersebut. Nah, maka dari itu kita juga mau dong dalam pekerjaan kita berhasil, kita sukses dalam pekerjaan kita. Nah, caranya apa? Kita sudah lihat tadi di dalam contoh cerita kita. Caranya kita harus rajin, kita harus tekun, harus menjadi teladan, jangan menjadi manusia yang malas-malasan. Ketika kita menjadi rajin, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan terhadap pekerjaan kita, karena dia sudah tempatkan kita di tempat yang terbaik, yaitu marketplace ministry seperti itu. Baik, yang terakhir adalah ketika tadi kita sudah menjadi Kristen yang bertumbuh gitu, dia percaya pada Yesus, kita mengetahui percaya bahwa kita akan diselamatkan, lalu kita melakukan
kehendak-kehendak dia ya, tadi melalui ilustrasi roda. Nah sekarang bagaimana sih, terus tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan, kita harus kita harus rajin, tidak boleh malas-malasan dalam pekerjaan agar kita bisa menjadi pemimpin gitu ya. Kita kan ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi sukses dalam pekerjaan kita. Nah maka dari itu, tapi bagaimana sih karakter pemimpin yang baik dalam Alkitab gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang the Bible on leadership gitu ya. Bagaimana sih Alkitab menunjukkan sebuah kepemimpinan gitu ya, karakteristik kepemimpinan. Nah sini saya akan jelaskan kepemimpinan dalam Alkitab itu ada dua, yaitu kejujuran dan integritas gitu. Nah dalam Alkitab itu dituliskan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kejujuran dan integritas. Nah salah satu contoh tokohnya itu adalah Zakheus dalam Lukas 19 ayat 8, lalu ada ayat dari pasal 27 ayat 2 sampai 5. Nah ini tuh jadi dituliskan bahwa Zakheus dan Ayub itu merupakan seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi seperti itu. Nah artinya berarti kita bisa tahu ya bahwa Alkitab pun menginginkan seorang pemimpin yang integritas dan memiliki kejujuran yang tinggi gitu. Nah apa sih terlalu sebuah integritas juga dalam kepemimpinan adalah dari tindakannya gitu. Tujuannya apa sih tindakan dari sebuah kepemimpinan itu? Tujuannya adalah untuk melihat ke depan gitu. Seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan untuk melihat ke depan, bagaimana nanti ke depannya mau dibawa kemana gitu kan anak-anak yang dipimpinnya gitu. Nah seperti kalau di contoh Alkitab itu ada kisah Bahtera Nuh lagi gitu ya. Jadi dia itu memiliki tujuan untuk membuat bahtera gitu. Nah berarti kan dia memimpin untuk membuat bahtera, dia memiliki tujuan kan dalam bahtera itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia-manusia di hari kiamat seperti itu ya. Nah jadi pemimpin itu didedikasikan sebagai untuk tujuan-tujuan yang besar yang seperti itu. Nah pemimpin juga harus memiliki tujuan yang berani seperti Daniel gitu ya. Daniel itu kan percaya kepada Tuhan gitu ya. Ketika dia percaya Tuhan, maka Tuhan akan membebaskannya. Contohnya dari yang gua singa itu, Daniel kan terjebak dalam gua singa ya. Ketika ia percaya, ketika ia berani gitu, dia kan teman-temannya pada sirik, maka dari itu dia dijebloskan ke gua singa, tapi dia berani, nggak apa-apa gitu kan, dia berani karena dia yakin Tuhan akan menyelamatkan manusia. Nah itu seorang pemimpin yang baik gitu ya. Dia itu gak apa-apa lah kayak gitu, dia dicemooh tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia karena dia sudah menjadi pemimpin yang baik dan benar seperti itu. Nah, pemimpin juga harus mengutamakan orang lain. Nah, itu di Alkitab itu karakteristiknya itu apa? Pemimpin itu harus mengutamakan orang lain. Dituliskan ya di kitab Ester ayat 4, pasal 4 ayat 14. Ester itu mengorbankan dirinya untuk bangsanya gitu kan. Ketika saat itu dia itu rela gitu mengorbankan diri sendiri untuk bangsanya. Berarti kita pun menyebutkan bahwa sang pemimpin itu harus mengorbankan dirinya untuk untuk orang lain lah seperti itu. Nah apa sih karakter pemimpin lainnya gitu menurut Alkitab? Itu kebaikan dan kasih sayang. Nah karakter pemimpin apa sih yang harus ditonjolkan? Benar, kebaikan dan kasih sayang. Ketika pemimpin tidak mempunyai kebaikan dan kasih sayang, maka anak-anaknya pun akan menjadi orang-orang yang dipimpinnya pun akan menjadi orang-orang yang arogan seperti itu misalnya gitu ya, menjadi melakukan hal yang tidak baik karena pemimpinnya pun tidak ada kasih sayang, tidak ada kebaikan, maka orang-orang yang dipimpinnya pun akan menunjukkan keburukan bukan kebaikan seperti itu kan ya. Nah lanjut lagi, apa aja sih yang harus dilakukan oleh pemimpin ya? Ada 8. Ada ibaratnya mah ada kayak karakter pemimpin gitu yang harus bisa dilakukan. Ada the golden rules, aturan emas, yaitu lakukan kepada orang lain sebelum mereka melakukan kepada Anda. Nah itu pemimpin yang baik. Lalu yang kedua, material kindness adalah kebaikan dan belas kasihan bisa dirasakan oleh penerima. Ada compassion for those in trouble, pemimpin harus mempunyai rasa belas kasihan dalam setiap masalah. Ada sharing the world, yaitu bantu dan berbagi kasih kepada orang lain. Nah gitu pemimpin itu. Ada kindness to the stranger and the weak, berikan dan hargai orang walaupun kita tidak mengenalnya. Pemimpin itu harus mempunyai sifat seperti itu, bijaksana gitu ya. Lalu forgiveness, pengampunan. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa pengampunan yang sangat besar itu, seperti di Alkitab kan kasihilah musuhmu. Pemimpin pun harus mempunyai sifat seperti itu. Lalu ada caring and empathy, yaitu
peduli terhadap sesama gitu. Seorang pemimpin harus peduli terhadap sesama, terutama anggota-anggotanya gitu. Karena ketika seorang pemimpin tidak peduli, maka bahaya gitu ya. Gimana pemimpinnya, bagaimana anak-anaknya, orang-orang yang dipimpinnya bisa peduli kalau pemimpinnya pun tidak peduli gitu. Yang terakhir adalah love, itu kasih. Nah, kasih ini sangat penting sekali ya, karena dalam sebuah kepemimpinan, sebuah organisasi pun kita tuh harus saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sifat kepemimpinan lainnya itu adalah kerendahan hati dan kerjasama tim gitu. Ketika kita memiliki rasa rendah hati, maka anggota-anggota yang dipimpinnya pun akan segan gitu ya, akan menghargai dia. Lalu kerjasama tim, ketika seorang pemimpin bisa memimpin kerjasama tim, maka sebuah tim tersebut bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih baik melakukan setiap tugasnya, seperti itu. Nah, contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab itu ada Musa, ada Yesus, ada Daud. Nah, ketika pemimpin juga memiliki komunikasi yang baik gitu ya, karena contoh komunikasi di Alkitab aja ada khotbah di bukit, lalu ada protes para nabi terhadap penyembahan berhala, lalu ada nasihat Musa kepada bangsa Israel, penyampaian seluruh perintah Allah. Itu membutuhkan komunikasi yang baik. Artinya di Alkitab pun disebutkan bahwa pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang baik antar anggotanya, antar sesamanya, seperti itu. Baik komunikasi individu, kelompok, maupun komunikasi secara terbuka, seperti itu. Maka dari itu, jadi seorang pemimpin yang baik itu kita ini lagi ya, kita sebutkan lagi, harus memiliki tujuan, integritas, lalu kebaikan, kasih sayang, kerendahan hati, dan juga kerjasama tim. Juga harus memiliki komunikasi yang baik sesuai dituliskan di Alkitab, juga harus mau berkorban untuk anggotanya, berkorban untuk orang lain, dan hal-hal baik lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian pemaparan tentang The Bible on Leadership. Tadi kita sudah mendengarkan materi-materi tentang Yesus Kristus, dosa dan keselamatan, lalu ada ilustrasi roda, Alkitab, lalu marketplace ministry, dan yang terakhir tadi saya sudah jelaskan tentang The Bible on Leadership. Memang semua materi itu saling keterkaitan gitu, saling berkaitan, yang mana tujuannya sama untuk menumbuhkan setiap iman kita, kekristenan kita, agar kita lebih taat lagi, agar kita mengerti apa maunya Tuhan Yesus dalam hidup kita, seperti itu, agar kita bisa menjadi Kristen yang bertumbuh dan bisa membanggakan dan bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus, seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang menontonnya bisa ngerti gitu apa yang telah saya sampaikan, dan bisa bermanfaat bagi kehidupan rekan-rekan yang menonton video ini juga gitu. Mungkin terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga saya juga bisa menjalankan materi lebih lagi di kemudian hari, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.